Anggit Nugroho dan dokumen palsu Jokowi. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Kebenaran yang tak boleh dikaburkan. Dalam sejarah perjalanan bangsa, ada momen-momen penting ketika rakyat harus kembali mempertanyakan, apakah fondasi kepemimpinan negeri ini dibangun di atas kejujuran atau kebohongan? Apakah para pemimpin kita memegang kebenaran, atau mereka membungkus kedustaan dengan retorika? Pertanyaan ini kini muncul kembali seiring dengan terbukanya dugaan bahwa ijazah dan dokumen-dokumen yang digunakan oleh Joko Widodo saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Presiden Republik Indonesia, adalah dokumen palsu. Salah satu nama yang kini muncul ke permukaan sebagai bagian dari jaringan pemalsuan ini adalah Anggit Nugroho. Tulisan ini tidak bertujuan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelidiki. Kita mengupas peran Anggit Nugroho dengan mata hati yang terbuka, dengan semangat takut akan Allah, dan dengan kerinduan untuk membela kebenaran yang hakiki. Anggit Nugroho, nama yang menyelip dalam bayangan. Anggit Nugroho bukanlah tokoh publik yang sering tampil di depan layar. Namun, berdasarkan kesaksian beberapa tokoh nasional dan dokumen-dokumen investigasi, namanya disebut sebagai bagian dari tim kecil yang bertugas menyiapkan dokumen pribadi Joko Widodo sejak masa pencalonan Gubernur DKI Jakarta. Tim ini dikenal sebagai Tim Solo, sebuah kelompok kecil yang beroperasi secara senyap, namun memegang peran besar dalam membentuk citra dan kelengkapan administratif tokoh yang kelak akan menjadi Presiden Indonesia. Bersama beberapa nama lain, Anggit diduga menjadi bagian dari perencanaan pemalsuan dokumen, termasuk ijazah Universitas Gadjah Mada. Nama Pasar Pramuka di Jakarta juga disebut sebagai lokasi teknis di mana dokumen-dokumen tersebut dicetak dan dipersiapkan. Strategi politik atau pemalsuan berencana. Banyak pihak mengatakan bahwa langkah ini adalah strategi politik. Namun, apakah pemalsuan dokumen dapat dibenarkan dengan dalih strategi? Apakah kehendak politik bisa membenarkan perusakan kebenaran? Jika benar bahwa Anggit Nugroho dan kelompoknya sengaja mempersiapkan dokumen-dokumen palsu, maka ini bukan sekadar manipulasi administratif, melainkan kejahatan moral dan pengkhianatan terhadap rakyat Indonesia. Masyarakat memilih pemimpin berdasarkan rekam jejak dan kejujuran. Jika fondasi itu palsu, maka seluruh kepemimpinan itu berdiri di atas kebohongan. Ini adalah luka besar bagi demokrasi. Pengakuan dan kesaksian, siapa yang bicara? Nama-nama yang mengungkap jaringan ini antara lain adalah Bambang Suryadi atau Bitor, Roy Suryo, bahkan beberapa mantan pejabat yang tahu secara detail dokumen pribadi Joko Widodo. Mereka menyebut Anggit sebagai salah satu operator yang mengurusi dokumen tersebut. Bukan hanya fotokopi atau cetakan ulang,